Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MR Tanggae. Di video kali ini kita masih membahas tentang matematika dasar. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pecahan biasa. Sekarang kita akan membahas tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian untuk bilangan bulat terhadap pecahan biasa serta pecahan campuran. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Pertama, saya ingin menjelaskan sedikit dulu tentang bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran atau sebaliknya. Contoh yang pertama, 7/3. Nah, bagaimana kita mengubahnya ke pecahan campuran? Jadi, 7 kita bagi dengan 3. Nah, 3 kita kalikan berapa yang menghasilkan 7 atau yang mendekati 7. Berarti 3 kita kalikan dengan 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. 7 dikurang 6 sama dengan 1. Sampai di sini saja ya teman-teman. Teman-teman jangan tambahkan koma di atas kemudian turunkan 0. Tapi cukup sampai di sini. Jadi hasilnya itu 21/3. Jadi penyebutnya itu tetap ya teman-teman. Oke. Nah, terus sebaliknya, bagaimana caranya kita mengubah pecahan campuran ini ke pecahan biasa? Ya, oke, langsung saja. 21/3. Nah, 2 yang pertama-tama itu 2 kita kalikan dengan 3. 2 dikali 3, 6. Kemudian kita tambahkan 1. Jadi 6 ditambah 1, 7. 7 per penyebutnya tetap 3. Jadi begini ya teman-teman. Sudah paham? Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. 24/21. 24 kita bagi dengan 21. 21 dikali berapa yang menghasilkan 24 atau yang mendekati? Berarti 21 kita kalikan dengan 1. 1 dikali 21, 21. 4 dikurang 1, 3. Jadi hasilnya yaitu 1/3/21. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita beralih ke penjumlahan dan pengurangan untuk bilangan bulat terhadap pecahan biasa serta pecahan campuran. Kita masuk ke contoh pertama. 21/2 kemudian ditambah 3/4. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Kita harus ubah dulu dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Seperti tadi, 2 kita kalikan dulu dengan 2. 2 dikali 2, kemudian ditambah 1. 2 dikali 2, 4. 4 ditambah 1, 5. Berarti 5/2. Nah, langsung ditambah dengan 3/4. Kalau seperti ini, bagaimana lagi? Kita harus cari KPK-nya terlebih dahulu. Nah, KPK berarti untuk kelipatan 2 itu sendiri 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Nah, untuk kelipatan 4, 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Kemudian kelipatan persekutuan terkecilnya berapa? Kita ambil yang paling terkecil, yaitu 4. Jadi KPK-nya adalah 4 ya. Kita tulis dulu di sini 4. Nah, seperti konsep yang sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya, berarti 4 kita bagi 2, 2. 2 kita kali 5, 10. 10, kemudian kita tambahkan ya. 4 dibagi 4, 1. 1 dikali 3, 3. Jadi 10 ditambah 3/4. Kemudian 10 ditambah 3 berarti
13. Jadi 13 per 4. Kemudian bagaimana caranya kita mengubah? Ya seperti tadi kita bagi ya. 13 kemudian kita bagikan dengan 4. 4 dikali berapa yang menghasilkan 13 atau yang mendekati? Berarti 4 kita kalikan 3 ya. 3 dikali 4 12. 3 dikurang 1 3 dikurang 2 1. Jadi hasilnya 31 per 4. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Masih tentang penjumlahan dan pengurangan ya teman-teman. Nah, soalnya itu 6 dikurang 42 per 3 ditambah 19 per 6. Nah, pertama-tama kita harus mengubah dulu ke pecahan biasa. Nah, bagaimana dengan 6? Berarti 6 itu sama juga dengan 6 per 1. 6 dibagi 1 tetap 6 ya. Jadi kita tulis 6 per 1. Kemudian kita kurang. 4 dikali 3, 12 ya. 12 ditambah 2 berarti 14 per 3. Ditambah 19 per 6. Oke, selanjutnya kalau seperti ini bagaimana lagi? Kita harus cari KPK-nya dulu. Kelipatan 1 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Kemudian kelipatan 3, 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Kelipatan 6, 6, 12, 18, 24. Jadi kelipatan persekutuan terkecilnya yaitu 6 ya teman-teman. Jadi di sini kita tulis dulu 6. Teman-teman jangan ambil 3 karena 3 itu cuman kelipatan 1 dan kelipatan 3 sedangkan kelipatan 6 itu tidak. Jadi kelipatan persekutuan terkecilnya itu kita harus ambil dari ketiga-tiganya ya teman-teman. Nah, 6 kita bagi 1, 6. 6 kali 6, 36. Kemudian kurang 6 dibagi 3, 2 ya. 2 dikali 14 berarti 28. Ditambah 6 bagi 6, 1. 1 kali 19, 19. Oke, kita lihat dulu hasilnya. 36 dikurang 28 ditambah 19 per 6. Nah, di sini penyebutnya sudah sama. Kemudian sekarang kita kurangkan 36 dikurang 28 ditambah 19. Jadi 36 dikurang 28 itu 8. 8 ditambah 19 yaitu 27 per 6. Penyebutnya tetap sama. Oke, kita lanjut ke contoh. Belum ya teman-teman. Jadi di sini kan masih pecahan biasa ya tadi. Pecahan biasa. Kemudian kita rubah ke pecahan campuran. Jadi 4, 3 per 6. Oke, sekarang kita masuk ke perkalian untuk bilangan bulat terhadap pecahan biasa serta pecahan campuran. Contoh yang pertama, 3, 4 per 5 dikali 10 per 7. Kita rubah dulu ke pecahan biasa. 3 dikali 5 kemudian ditambah dengan 4. 3 dikali 5, 15. 15 ditambah 4, 19. Jadi 19 per 5 dikali 10 per 7. Kalau seperti ini bagaimana lagi? Tinggal kita kalikan. 19 dikali 10, kemudian 5 dikali 7. 19 dikali 10 yaitu 190, 5 dikali 7, 35. Jadi 190 per 35 teman-teman. Kita rubah lagi ke pecahan campuran. Jadi kita cakar sama-sama ya teman-teman. 190 kemudian kita bagi dengan 35. 35 dikali berapa yang menghasilkan 195 atau yang mendekati? Berarti kita kali dengan 5. 5 dikali 35 yaitu 175. 175. Oh maaf ya, ini 190 ya. Oke.
190 ya, dikurang 175. 0 dikurang 5 tidak bisa, kita pinjam 1, jadi 10. 10 dikurang 5, 5. Ini tinggal 8, 8 kurang 7, 1. Jadi jawabannya 5, 15 per 35. Oke, bagaimana teman-teman? Sudah paham? Kalau belum paham, ayo kita masuk ke contoh berikutnya. Masih tentang perkalian. 51 per 2 dikali 21 per 4 dikali 5. Kita rubah dulu ke pecahan biasa. 5 dikali 2 ditambah 1 berarti 11 ya. 5 kali 2 10. 10 tambah 1 11. 11 per 2 dikali 2 kali 4 8. 8 tambah 1 9. 9 per 4. Kemudian 5. 5 bagaimana? 5 per 1. 5 bagi 1 tetap 5 ya teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini, bagaimana lagi? Tinggal kita kalikan langsung. 11 dikali 9 dikali 5. 11 dikali 9 dikali 5 yaitu 495. Kemudian 2 dikali 4 8. 8 dikali 1 tetap 8. Jadi 495 per 8. Ayo kita cari sama-sama ya. 495 dibagi dengan 8. Jadi 8 dikali 6 ya. 8 kali 6. 6 kali 8 48. Kurang 9 kurang 8 1. 1 dibagi 8 tidak bisa, kita turunkan 5. Jadi 15. 15 berarti 1 ya. 1 kali 8 8. Aduh, tidak pas lagi ya teman-teman. 15 dikurang 8 7 ya. 7. Berarti jawabannya 61. 7 per 8. Oke, bagaimana teman-teman? Sudah paham? Semoga sudah paham ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Oh bukan ya, pembagian ya. Kita masuk ke pembagian untuk bilangan bulat terhadap pecahan biasa serta pecahan campuran. Soal pertama, 5 dibagi 1 per 8. Seperti yang saya katakan pada pembahasan sebelumnya di part 1, kalau misalnya pembagian itu kita bisa rubah ke perkalian dengan syarat salah satunya kita balik. Jadi 5 kita kali dengan 8 per 1. Kita balik ya. 8 per 1. 8 dibagi 1 1. 8 dibagi 1 8. 5 kali 8 40 ya. Atau bisa saja 5 dikali 8 sama dengan 40. 40 per 1 sama dengan 40. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. 12 dibagi 4 3 per 12. Kita rubah dulu ke pecahan biasa. 4 dikali 12 berarti 48 ya. 48 ditambah 3 51. 51 per 12. Nah, sekarang 12 dibagi 51 per 12. Seperti tadi kita balik ya. 51 per 12 nya kita balik. Jadi 12 dikali 12 per 51. 12 dikali 12 berapa? Kita cakar ya sama-sama ya. Kita hapus dulu ini. 12 dikali 12. 2 dikali 2 4. 2 kali 1 2. 1 kali 2 2. 1 kali 1 1. Jadi 144 ya. 144 per 51. Sekarang kita rubah lagi ke pecahan campuran. Kita bagi 144 dibagi 51. Berarti 51 kita kali 2 ya. Kali 2. 2 dikali 51 102. Kurang 4 dikurang 2 2. 14 dikurang 10 4 ya. Jadi 42. Berarti jawabannya 242 per 51. Oh, di sini saya salah tulis ya teman-teman, maaf. Jadi di sini itu ini salah. Jadi harusnya 242 per 51. Oke ya teman-teman. Kita lanjut ke sudah habis ya teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya kali ini. Mungkin selanjutnya saya akan buat video-video yang menarik untuk teman-teman. Jadi tunggu saja ya video kelanjutannya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.